Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah teknik digital mengenai sistem logika sekuensial pengendalian urutan mesin. Dengan saya sendiri, Silva Anissa Bila Suliarta, NIM 11032300009. Dan saya Ivan Firdaus dengan NIM 11032300010. Dan saya Muhammad Iqbal Aziz dengan NIM 11032300011. Dan saya Ahmad Zaidan Abdillah dengan NIM 110322332. Jadi untuk tujuan percobaannya yaitu sistem logika sekuensial untuk melatih kemampuan dalam merancang sistem digital sekuensial. Lalu untuk mengatur urutan kerja mesin berdasarkan input I1 dan I2. Kemudian menggunakan JK flip-flop dengan logika seminimal mungkin, melatih kerja tim dan dokumentasi sistematis, dan yang terakhir yaitu melakukan simulasi menggunakan multisim. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu yang pertama, sistem otomasi penting dalam dunia industri. Yang kedua, sistem logika sekuensial mengatur kerja mesin berdasarkan kondisi sebelumnya. Yang ketiga, JK flip-flop digunakan karena fleksibel dan stabil. Dan yang terakhir yaitu input I1 dan I2 digunakan untuk menentukan 4 urutan kerja mesin yang berbeda. Lalu untuk teori dasar, yang pertama logika kombinasional versus sekuensial. Jika logika kombinasional itu output hanya tergantung input sekarang. Lalu jika sekuensial, output tergantung input sekarang dan state sebelumnya. Lalu ada jenis flip-flop sebagai penyimpan state. Jika JK flip-flop sebagai fungsi sebagai reset, set, dan toggle. Lalu selanjutnya ada alat dan komponen. Alat yang kita gunakan pertama ada laptop. Lalu menggunakan mendownload software multisim. Lalu pada komponen ada JK flip-flop 1 buah, D flip-flop 1 buah, gerbang logika AND, OR, dan NOT, dan lain-lain. Lalu tombol input, lalu 2 buah LED, dan yang terakhir clock generator. Pada langkah percobaan, yang pertama menentukan urutan mesin berdasarkan input, lalu membuat state diagram dan state table, lalu menentukan fungsi logika J, K, D, lalu membuat rangkaian dengan JK flip-flop, dan mensimulasikan di multisim, dan yang terakhir mencatat hasil dan menyusun laporan. Adapun komponen selanjutnya yaitu state table atau tabel urutan mesin. Nah, di sini kita mempunyai mesin 1, 2, 3, dan 4. Adapun untuk persyaratan pertama, sinyal binarnya itu 00, yaitu lampu dalam keadaan mati-mati. Dapat dilihat di sini ya. Untuk saklar 1 mati, saklar 2 mati. Adapun urutan mesinnya 1, 2, 3, 4, yaitu 00, 01, 10, 11. Untuk mesin kedua, ini untuk urutan mesinnya 4321 atau 11 hidup-hidup, terus hidup mati, mati hidup, dan mati-mati. Lalu kemudian ke urutan mesin yang ketiga, yaitu urutan mesinnya 3124, yaitu diketahuinya 3 itu hidup mati, mati-mati, hidup mati, sama dua-duanya hidup. Dan adapun untuk mesin yang keempat, urutan mesinnya adalah 2341, yaitu mati hidup, hidup mati, hidup-hidup, dan mati-mati. Adapun untuk rangkaian atau demonstrasinya ada di akhir video. Jadi di sini saya akan menjelaskan state diagramnya. Di sini jika inputannya 00, maka dari mesin 1 akan ke mesin 2, selanjutnya menuju mesin 3, lalu ke mesin 4. Dan mesin 2 jika inputannya 01, dia kebalikan dari diagram yang pertama, yaitu dari mesin 4 ke mesin 3, dari mesin 3 ke mesin 2, dan mesin 2 ke mesin 1. Lalu untuk yang mesin 3, jika inputannya 10, dia dari mesin 3 ke mesin 1, mesin 1 ke mesin 2, dan mesin 2 ke mesin 4. Lalu yang terakhir yaitu
Jika inputannya 1-1, dia dari mesin 2 ke mesin 3, mesin 3 ke mesin 4, dan mesin 4 ke mesin 1. Nah, di sini gabungan dari semua diagram state yang sebelumnya. Lalu pada tabel kebenaran, percent stage mesin 1 yaitu adalah 00. Jika diberi input 00 maka menjadi 01 atau mesin 2. Lalu yang kedua adalah 00 juga atau mesin 1. Jika diberi input 01 maka menjadi mesin 4 atau 11. Lalu yang contoh terakhir mesin 1 00. Jika diberi input 10 maka menjadi 01 atau mesin 2. Untuk yang lainnya kurang lebih sama tergantung input dan mesin awalnya. Lalu untuk contoh flip-flop D1, D. Untuk D flip-flop D itu 1 berasal dari hasil atau Q1 kurang lebih sama seperti mesin atau hasilnya. Next, flip-flop D ini kurang lebih hasilnya sama seperti I1. Lalu untuk flip-flop JK akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai nilai dari J dan K. Nah, untuk nilai J dan K flip-flopnya, kita melihat di nilai present state Q2 dengan next state Q2. Di mana jika present state-nya 0, Q2-nya, next state-nya juga 0. Jika 00 dalam aturan JK flip-flop, maka inputnya itu 0x. Nah, coba kita lihat lagi jika 01 itu maka dalam aturan JK flip-flop outputnya itu 1x. Nah, begitupun seterusnya. Jika misalnya Q2-nya 1 untuk present state-nya, terus next state-nya Q2-nya 0 itu x1. Nah, sedangkan jika Q2 present state-nya itu 1, sedangkan next-nya Q2-nya juga 1, itu kita tulis output JK flip-nya x0. Gitu, kurang lebih. Baik, sekarang kita lanjut ke logic function atau penyederhanaan fungsi, di mana kita harus meletakkan semua nilai output J, K, dan D pada sebuah tabel keymap. Pertama di sini J terlebih dahulu. Misal di sini untuk nilai Q2, Q1 itu 00 dan inputnya itu I1, I2, 00. Maka untuk nilai J-nya 0 sesuai dengan tabel kebenaran yang telah dijelaskan teman kita tadi. Di sini JK flip-flopnya nilai J-nya itu 0. Maka kita tulis 0. Begitupun dengan nilai-nilai selanjutnya itu disesuaikan dengan Q2, Q1 dan I1, I2 pada tabel kebenaran sebelumnya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengelompokkan nilai 1x pada keymap berikut yang sesuai dengan persyaratan J-nya. Jika J itu 1x dengan batas bisa 2 kotak atau 4 kotak gitu. Contoh di sini misal untuk G1 atau pengelompokan pertama di sini ada Q1. Q1 ini didapati dengan melihat pengelompokan. Di sini pengelompokannya berada di baris 01 dan 11. Nah, maka kita menutup angka 0 awal dan 1 awal pada baris pertama ini. Kemudian kita lihat ternyata yang sama itu angka 11. Karena di sini 1x itu dengan 1x yang di sebelah seberang ini itu yang sama 11. Nah, 11 ini melambangkan nilai Q1. Oleh karena itu, kita meletakkan nilai Q1 pada G1. Kemudian dikali dengan I2 aksen. Nah, I2 aksen ini hasilnya didapati dengan baris kedua dan baris terakhir. Baris kedua itu kolom 00 dan 10. Nah, jadi jika kita tutup 0 akhir dan 0 awal dan 0 awal yang sebelah sini yang 10, maka kita akan mendapatkan nilai 00 yang akhir yang artinya I2 aksen gitu.
Selanjutnya, untuk langkah G2 dan G3 itu juga sama. Jadi, semua nilai yang didapati oleh pengelompokan yang telah kita lakukan, kita jumlahkan dengan nilai J2, kemudian kita sederhanakan. Nah, di sini penyederhanaannya dihasilkan Q1 dalam kurung dikali Q1 dikali dalam kurung I2 aksen ditambah I1. Kemudian kurung tutup ditambah Q1 aksen dikali I1 aksen, kemudian dikali I2. Nah, kemudian untuk tabel Qmap yang K itu juga sama, namun pengelompokannya itu X1. Kalau yang tadi 1X, yang sekarang untuk A itu X1. Nah, misal contoh di sini untuk G1 ada Q1. Q1 ini didapati dengan kita menutup sebelah baris kolom pertama, baris ke-3 dan ke-4 ini tertutup. Ternyata yang sama itu 1 yang menunjukkan nilai Q1. Kemudian dikali dengan I1 aksen. Nah, I1 aksen ini yang mana? I1 aksen ini kita lihat dari kolom di bagian atasnya. Karena dia 00 dan juga bawahnya 00, maka tidak ada yang perlu ditutup. Maka jika 0, I1-nya aksen dan I2-nya juga aksen. Nah, oleh karena itu, kita memasukkan I1 aksen dan I2 aksen. Nah, setelah semua dilakukan pengelompokan, caranya juga sama seperti sebelumnya. Jadi kita lihat nilainya, masing-masing pengelompokannya. Di sini ada 4 nilai G, G1, G2, G3, dan G4. Kemudian kita jumlahkan semua nilainya, kita beri label dengan K2, dan kita sederhanakan menjadi Q1. Di sini ada SOR, I1, SOR, I2. Sesuai dengan prinsip penyederhanaan. Baik, selanjutnya ini adalah Qmap dari D flip-flop. Nah, kita lihat misal di sini G3 sama dengan Q1 aksen dan I1 aksen. Nah, nilai Q1 aksen dan I1 aksen ini dari mana? Coba kita lihat di diagram warna hijau misalnya. Di hijau sini, jika kita tutup nilai 0,1, maka dia menyisakan 00 yang sama. Karena kan nilainya 0, maka Q1-nya itu Q1 aksen. Nah, sedangkan untuk barisnya kita lihat di sini ada 00 dan 01. Jika kita tutup 01 yang akhir, maka menyisakan 0 awal 2 ini. Karena 0, maka nilainya itu I1 yang awal, I1 aksen. Maka nilai G3 sama dengan Q1 aksen, I1 aksen. Dan nilai tersebut juga sama caranya untuk mencari G1, G2, G3, dan G4. Kemudian nilai-nilai tersebut sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan dan kita sederhanakan. Di sini untuk nilai D-nya kita diketahui nilai paling sederhana itu Q1 aksen dikali dalam kurung Q2 aksen plus I1 aksen plus I2 aksen. Kemudian ditambah dengan Q2 aksen, I1 aksen, dan I2 aksen. Nah, untuk nilai-nilai dari logic function dan penyederhanaan fungsi ini, kita keep dulu dan nilai ini kita akan gunakan untuk menyusun rangkaian sekuensial. Nah, untuk rangkaian sekuensial nanti akan dijelaskan pada video simulasi multisim. Oke, selanjutnya mengenai hasil simulasi dan analisis. Hasil percobaan LED menyala sesuai urutan state 000110 dan 11. Sistem berjalan sesuai desain. Setiap kombinasi input menghasilkan urutan mesin yang berbeda. Nah, analisisnya kesesuaian output sesuai desain dan simulasi berjalan baik. Efisiensi menggunakan sedikit komponen tapi fungsional. Dan fungsi flip-flop bekerja optimal sebagai memory state-nya. Verifikasinya output cocok dengan hasil perancangan. Potensi kesalahan, clock-nya tidak stabil, koneksi salah atau tombol bouncing. Untuk hasil percobaan dan analisis dapat ditonton di video YouTube atau simulasi pada multisim. Oke, kita masuk ke poin kesimpulan, yaitu di sini dari sistem sekuensial dari kami berhasil dirancang dengan efisien. Kemudian jika flip-flopnya terbukti efektif sebagai memory system. Dan untuk desain berhasil
menghasilkan urutan kerja mesin yang benar antara 00, 01, 10, 11 untuk mesin 1, 2, 3, 4 dan berguna sebagai dasar penerapan kontrol digital untuk industri ke depan. Baik, kita kali ini akan menjelaskan bagaimana cara mengkonversi persamaan yang telah kita temukan tadi di logic function. Nah, misal di sini untuk J K flip-flopnya, di sini ada persamaan Q1 kali dalam kurung I2 aksen plus I1 dalam kurung tutup plus Q1 aksen dikali I1 aksen dikali 2. Nah, di mana yang kita ketahui jika plus itu artinya eh, gerbang OR, kalau kali itu gerbang N. Nah, langsung saja misal di sini yang pertama kita kerjakan adalah I2 aksen plus I1. Jadi I2 aksen di sini kita harus masukkan ke gerbang NOT terlebih dahulu, terus masukkan ke plus atau gerbang OR, kemudian I1-nya juga dimasukkan ke gerbang OR. Nah, kemudian dikalikan dengan Q1. Jika kita ingin mengali, maka kita menggunakan gerbang GKN dengan Q1. Q1 kita dapatkan dari sini. Kemudian ditambah Q1 aksen, I2 aksen, I1 aksen, dan I2. Nah, maka di sini kita perlu gerbang logika N, di mana di sini ada I1 aksen, kemudian di sini ada I2, kemudian di bawah sini dia ada Q1 aksen yang sebelah sini. Nah, terus itu dijumlahkan nilainya dengan menggunakan gerbang OR dan masuk ke pin J. Sama seperti persamaannya ini kan persamaan J gitu ya. Begitupun dengan nilai K2 di sini kita fokus ke pin K pada JK flip-flopnya. Di sini kita menyederhanakannya menjadi Q1 XOR I1 XOR I2. Nah, Q1 kita dapatkan di sebelah sini. Kemudian I1 pada pin ya. Pin input I1 disorkan masuk gerbang logika SOR, kemudian juga I2 masukkan ke SOR. Kemudian hasil dari SOR-nya ini masuk ke input K sesuai dengan tabel keymap-nya yang telah kita kerjakan tadi. Hal tersebut sama seperti D flip-flop atau keymap dari rangkaian D flip-flopnya. Jadi setelah semua rangkaiannya sudah selesai, kita berikan input berupa dua lampu LED yang nantinya akan diuji apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan tadi. Untuk mengimplementasikan dan pembuatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita mendemonstrasikan rangkaian kita. Jika inputnya 00, maka outputnya keluar itu 01, 10, 11, dan kembali lagi ke 00. Atau sama dengan pada mesin 1, 2, 3, 4. Yaitu mesin 1 berarti nilainya 00, mesin 2 nilainya 01, dan kemudian mesin 3 nilainya 10, 4, 11, seperti yang tadi kita demonstrasikan. Adapun untuk yang kedua, yaitu sinyal 01, maka akan nanti keluarnya 4, 3, 2, 1, yaitu 11, 10, 01, dan 00. 11, 10, 01, 00. Jadi sesuai dengan yang mesin 2 ya. Oke, selanjutnya kita masuki yang mesin ketiga, yaitu dengan urutan 3, 1, 2, 4, yaitu mesin 3-nya 10, 00, 1, 00, 01, 11. Yaitu kita sudah masukin tadi ya, 10 untuk mesin 3. Kita ulangi.
10 00 01 11. Oke, sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita akan memulai dengan sinyal untuk mesin keempat, yaitu 11. Adapun kita demonstrasikan untuk mesin 4 sendiri urutannya adalah 2341, yaitu 201, 10, 11 sama 00. Mari kita buktikan. 01, 10, 11, 00, yaitu sesuai dengan persyaratan dan yang telah kita rangkai pada rangkaian di atas ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.